Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat? Siap belajar untuk hari ini? Siap ya, Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatannya. Namun sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ketua kelas pimpin kelasnya untuk berdoa. Silakan. Said siap jalan salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu illahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Ya. Baik anak-anakku, dengarkan namanya yang saya panggil ya. Pertama, Andi Muhammad Alim, ya hadir ya. Arga, Hadir. Arkom Zulfahmi, Ibnu, Rahmatullah. Ya baik, ya Alhamdulillah semua hadir ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa belajar. Baik anak-anakku, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang taharah ya, yaitu masalah wudhu. Karena taharah itu poin-poinnya banyak, ada tentang tayamum, ada tentang mandi wajib, tetapi yang kita bahas untuk hari ini yaitu tentang berwudu. Iya. Jadi materi kita tentang wudu ini ada tujuannya. Tujuan yang pertama diharapkan kepada siswa dapat memahami atau dapat mengenal tentang pengertian masalah wudu dan hukumnya. Kemudian siswa juga dapat membaca dan menulis Quran surah Al-Maidah tentang perintah wudu. Ya, itu yang ingin kita pahami di dalam pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anakku, sebelum kita lebih jauh membahas masalah tentang wudu, saya ingin tanya dulu kepada anak-anakku sekalian, apa hukum wudu di dalam agama Islam? Coba Ali. Hukum wudu adalah wajib. Ya, jadi di dalam Islam, dalam agama kita, hukum berwudu itu adalah wajib, kecuali ada hal-hal yang menghalangi atau uzur namanya. Misalnya dia tidak boleh terkena air, maka wudunya harus diganti dengan tayamum dan lain sebagainya. Baik anak-anakku, sebelum kita lebih jauh membahas masalah wudu, kita perlu mengetahui bahwasanya di dalam Al-Quran ada perintah Allah khusus
untuk berwudu. Di surah mana itu? Di surah Al-Maidah. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Baik, mari kita buka surah Al-Maidah itu ayat 6. Ya, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 dibuka, nak. Ya, kita baca dulu Al-Maidah ini sebagai dalil dari perintah wudu. Ya, silakan dibuka Qurannya. Ya. Surah Al-Maidah ayat 6. Dilihat. Sudah ada? Ya. Pertama, alim dibacakan ayat surah Al-Maidah ayat 6 sampai di Al-Ka'bain, ya. Yang ada kata Ka'bain. Ya. Coba dibacakan dulu. Ya, dimulai di situ dia ayyuhallazina amanu. Silakan. Anakku sekalian, karena sudah ada perwakilannya yang membaca, coba ikuti saya. Kita sama-sama membaca ayat ini sesuai dengan panjang pendeknya, ya, sesuai dengan tajwid. Kita mulai, ya, ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini panjang, ayatnya masih panjang. Oke, kita perhatikan ayatnya dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas shalah, apabila kamu hendak mengerjakan salat, kata Allah, fagsilu, maka basulah wujuhakum, yaitu mukamu, basulah mukamu. Dan wa aidiakum, dan kedua tanganmu, ilal marafiqi, sampai kedua sikumu. Jadi tangan kita sampai siku, kata Allah. Kemudian wamsahu biruusikum, usaplah, sapulah kepalamu. Inilah yang menjadi wajib yang dibasuh di dalam berwudu. Jadi di dalam berwudu itu ada 4 poin yang harus dibasuh. Yang pertama tadi apa kata Allah? Yaitu tangan. Membasuh apa lagi? Wajah kita. Baik, untuk memberikan pemahaman atau penjelasan yang lebih jelas lagi, maka mari kita perhatikan video yang kita saksikan berikut ini, ya. Ya, diperhatikan, nak, ya, videonya. Silakan dicatat poin-poin yang disampaikan dalam video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan materi fikih tentang bab wudu. Kita mulai dari poin A. Wudu menurut bahasa adalah bersih atau indah. Itu membatalkan wudu. Nah, jadi inilah materi fikih tentang bab wudu. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, anak-anakku, kita sudah menyaksikan penjelasan, ya, dari video pembelajaran yang kita baru saksikan. Di dalam video tadi banyak hal yang dibahas berkaitan dengan masalah wudu. Apa yang kalian ingat yang barusan dibahas? Di dalam video tadi membahas masalah wudu. Ya, apa saja poin-poinnya? Tentang rukun wudu, syarat-syarat wudu, ya, hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan yang bisa membatalkan wudu? Siapa? Ya, silakan. Apa itu? Coba kamu apa? Alas. Iya, betul. Kemudian yang disunahkan dalam berwudu apa? Sesuatu yang disunahkan dalam berwudu. Ya, membaca bismillah adalah sesuatu yang disunahkan di dalam berwudu. Baik, anak-anakku sekalian, untuk menguji pemahaman kita kalian hari ini, maka kita akan mengerjakan
soal sebagai bukti kalau kita sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini. Dan saya akan membagikan lembar kerjanya ya. Ya. Bagikan. Silakan dibagi saja. Oke. Dibagi saja ya. Oke, terus kalau ada yang kurang paham ditanyakan ya, kalau ada yang kurang dipahami. Silakan. Sudah pas ya? Oke. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Kalau soalnya ada yang kurang jelas atau selainnya. Ya, kenapa nak? Apa itu nak? Fardu? Nah, fardu. Ya, kira-kira fardu apa itu? Enggak tahu. Nah, itu dijawab saja apa kan di situ ya. Ilmi dulu. Nanti kita jelaskan kalau ada yang salah, yang kurang dipaham. Silakan dijawab dulu. Ya, yang sudah selesai bisa dikumpul enggak ya? Ya, silakan dikumpul. Ganti. Dan sudah. Pelan-pelan ganti yang. Oke, duduk kembali yang sudah. Duduk kembali. Oke. Apalagi sudah selesai ya. Karena aku sekalian, sebelum kita menutup pelajaran kita, maka mari kita membuat kesimpulan untuk pertemuan kita kali ini. Sebelumnya saya ingin tanya dulu kepada anakku sekalian, apa yang kalian pahami dari video tentang materi wudhu ini? Yang pertama adalah tentang pengertian wudhu. Ya, pengertian wudhu itu adalah apa? Membersihkan diri atau indah. Ya. Kemudian hukum wudhu terdapat dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Kemudian yang wajib dibasuh di dalam berwudu ada berapa? Ada berapa poin? Ada 4 poin. Yang pertama adalah membasuh kedua tangan. Yang kedua membasuh muka kita. Yang ketiga kepala, dan yang terakhir adalah kedua kaki sampai mata kaki. Inilah yang wajib dibasuh. Artinya jika yang 4 ini salah satunya tidak dibasuh, maka wudhunya akan menjadi batal. Yang lainnya adalah sunnah, tetapi harus kita kerjakan di dalam berwudhu agar wudhu kita sempurna. Insya Allah kita akan bertemu kembali di tahap yang kedua atau siklus yang kedua dengan materi yang sama, tetapi tujuan pembelajaran yang berbeda. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian diberikan kesehatan untuk kita kemudian berjumpa kembali di lain waktu. Mari kita bersama-sama menutup pembelajaran kita hari ini, pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama membaca doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk memberikan pemahaman atau penjelasan yang lebih jelas lagi, maka mari kita perhatikan video yang kita saksikan berikut ini ya. Ya, diperhatikan nak ya, videonya. Silakan dicatat poin-poin yang disampaikan dalam video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan materi fikih tentang bab wudu. Kita mulai dari poin A. Wudu menurut bahasa adalah bersih atau indah. Sedangkan wudu menurut istilah Silakan dicatat adalah ya, dicatat. membersihkan anggota wudu dengan air yang suci dan mensucikan sesuai dengan syariat dan rukun tertentu, bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Poin B, dalil atau dasar hukum wudu. Dasar hukum wudu adalah surat Al-Maidah ayat 6. Poin C, syarat-syarat wudu. Yang pertama, muslim. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz ini dapat membedakan antara baik dan buruk. Yang ketiga, dengan menggunakan air mutlak atau air suci lagi mensucikan. Kemudian nomor 4, tidak ada yang menghalangi sampainya air wudu pada anggota wudu. Hal-hal yang menghalangi sampainya air ke anggota wudu seperti cat, lem, getah, tato, sisi ikan, Ya. maka itu semua Catat itu poin-poinnya ya. hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit, hal-hal yang menghalangi untuk sampainya air ke anggota wudu. Maka pastikan sebelum kita wudu, ini semua hal-hal yang menghalangi ini tidak ada. Lalu kemudian syarat-syarat wudu yang kelima, yang terakhir, tidak dalam keadaan haid dan nifas. Ini bagi perempuan. D, rukun wudu. Ya. Rukun wudu yang pertama itu membatalkan wudu. Nah, jadi inilah materi fikih tentang bab wudu. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku, kita sudah menyaksikan penjelasan ya dari video pembelajaran yang kita baru saksikan. Di dalam video tadi banyak hal yang dibahas berkaitan dengan masalah wudu. Apa yang kalian ingat yang barusan dibahas? Di dalam video tadi membahas masalah wudu. ya, apa saja poin-poinnya? Tentang rukun wudu, syarat-syarat wudu, ya, hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan yang bisa membatalkan wudu? Siapa? Ya, silakan. Apa itu? Coba kamu apa? Alas. Iya, betul. Kemudian yang disunahkan dalam berwudu apa? Sesuatu yang disunahkan dalam berwudu. Ya, membaca bismillah adalah sesuatu yang disunahkan di dalam berwudu. Baik anak-anakku sekalian, untuk menguji pemahaman kita sekalian hari ini, maka kita akan mengerjakan soal sebagai bukti kalau kita sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini. Dan saya akan membagikan lembar kerjanya ya. Ya. Bagikan. Silakan dibagi saja. Oke. Dibagi saja ya. Oke, terus. Kalau ada yang kurang paham ditanyakan ya. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan.
Sudah pas ya? Oke. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Kalau soalnya ada yang kurang jelas atau selainnya. Ya, kenapa nak? Apa itu nak? Fardu? Nah, fardu. Ya kira-kira fardu apa itu? Enggak tahu. Nah, itu Mi dijawab saja apa kan di situ ya. Ilmi dulu. Nanti kita jelaskan kalau ada yang salah, yang kurang dipaham. Silakan dijawab dulu. Ya, yang sudah selesai bisa dikumpul enggak ya? Ya, silakan dikumpul. Ganti. Dan sudah. Pelan-pelan gantian. Oke. Oke, duduk kembali yang sudah. Duduk kembali. Oke. Apalagi sudah selesai ya. Karena aku sekalian, sebelum kita menutup pelajaran kita, maka mari kita membuat kesimpulan untuk pertemuan kita kali ini. Sebelumnya saya ingin tanya dulu kepada anakku sekalian, apa yang kalian pahami dari video tentang materi wudhu ini? Yang pertama adalah tentang pengertian wudhu. Ya, pengertian wudhu itu adalah apa? Membersihkan diri atau indah. Ya. Kemudian hukum wudhu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian yang wajib dibasuh di dalam berwudu ada berapa? Ada berapa poin? Ada 4 poin. Yang pertama adalah membasuh kedua tangan. Yang kedua membasuh muka kita. Yang ketiga kepala, dan yang terakhir adalah kedua kaki sampai mata kaki. Inilah yang wajib dibasuh. Artinya jika yang 4 ini salah satunya tidak dibasuh, maka wudhunya akan menjadi batal. Yang lainnya adalah sunnah, tetapi harus kita kerjakan di dalam berwudhu agar wudhu kita sempurna. Insya Allah kita akan bertemu kembali di tahap yang kedua atau siklus yang kedua dengan materi yang sama, tetapi tujuan pembelajaran yang berbeda. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian diberikan kesehatan untuk kita kemudian berjumpa kembali di lain waktu. Mari kita bersama-sama menutup pembelajaran kita hari ini, pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama membaca doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.